Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan berbagi sedikit bagaimana cara mengelas evaporator kulkas 2 pintu yang bocornya itu sudah sangat besar sekali. Untuk bocornya itu di sini pas di elbownya. Ini seperti yang kita lihat ini. Ini elbownya ini sudah keropos dan sudah bolong-bolong. Jadi apabila sudah keropos seperti ini tidak mungkin bisa kita las lagi. Nah, jadi apabila sudah seperti ini, solusinya nanti kita akan ganti saja dengan pipa tembaga yang ukuran seperempat. Yang nantinya pipa itu akan kita masukkan seperti ini, pas seperti elbownya ini. Nah, di sini saya menggunakan pipa tembaga atau elbow atau U-bend yang biasa digunakan di evaporator AC. Nah, barangnya seperti ini. Ini ukurannya seperempat inci yang nantinya kita masukkan ke dalam evaporator ini. Oke, bagaimana cara menyambungnya? Silakan ditonton video ini sampai selesai. Jadi untuk cara menyambungkannya, ini nantinya kita masukkan U-bendnya yang tembaga ke dalam pipa yang aluminium. Ini kita masukkan dengan cara seperti ini. Ini kalau U-bend yang seperempat ukurannya pas masuk ke evaporator kulkas 2 pintu ini. Ini kita besarkan dulu lubangnya agar U-bendnya bisa masuk. Ini kita masukkan yang rapat ya. Ini masih belum pas kayaknya. Nah, ini sudah masuk. Kita masukkan di sisi yang satunya lagi. Jadi kalau evaporator ini sudah bolongannya besar itu sudah tidak bisa lagi dilas. Jadi solusinya kalau apabila bocor di U-bendnya kita ganti U-bendnya dengan U-bend AC yang ukuran seperempat. Ini kita masukkan sampai padat. Ini masukannya yang jauh aja ya lebih bagus. Ini kita masukkan dengan cara seperti ini. Ini masih kurang masuk, kita masukkan lagi yang dalam. Nah, ini caranya kita masukkan seperti ini. Jadi setelah kita masukkan seperti ini untuk di sisi-sisinya harus kita rapatkan serapat-rapat mungkin. Jadi untuk yang di sambungannya ini kita rapatkan serapat-rapat mungkin agar pakan lasnya nanti agar mudah menempel. Ini kita rapatkan kedua-duanya sebelum kita melakukan pengelasannya. Selanjutnya kita bersihkan permukaan yang akan dilas. Di sini saya menggunakan kertas gosok. Ini kita bersihkan kedua-dua sisinya dari kotoran. Kita bersihkan sampai bersih agar nantinya kita lebih mudah dalam saat pengelasan. Kalau seumpama ini masih kotor, kawat lasnya itu akan sulit untuk menempel. Untuk posisi pengelasannya itu bebas, boleh kita tidurkan atau berdiri atau bagaimana saja. Ini nanti saya las menggunakan kawat las aluminium. Ini kawat las biasa digunakan untuk mengelas evaporator kulkas 1 pintu. Di sini kita menggunakan pakan las yang aluminium atau kawat las aluplatinum. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita las. Ini kita ambil posisi yang paling enak, boleh kita ambil posisi yang berdiri atau posisi yang seperti ini ataupun yang datar seperti ini. Tapi saya coba dengan posisi yang seperti ini aja. Untuk cara pengelasannya itu sama persis dengan pengelasan evaporator kulkas 1 pintu. Cuman apinya kita kecilkan jangan terlalu besar. Nantinya yang kita panaskan itu adalah di bagian yang tembaga ini. Ini yang kita panaskan yang tembaga, jangan yang aluminium. Tapi untuk pengelasannya kita tetap hati-hati. Kita kira-kira saja seumpama sudah panas. Atau kita mainkan perasaan jangan terlalu panas. Sambil kita perhatikan permukaan yang akan dilas. Kalau seumpama sudah panas kita kasihkan kawatnya. Ini kita laskan yang di bagian bawahnya. Oke, selanjutnya kita laskan untuk di sisi yang satunya lagi untuk di bagian bawahnya. Ini kita panaskan, caranya sama seperti tadi. Yang kita panaskan di bagian yang tembaga. Ini kita panaskan dengan dikira-kira saja. Kalau seumpama sudah panas barulah kita kasih kawatnya. Nah, itu kawatnya kelihatannya sudah menempel. Nah, caranya seperti ini sangat mudah sekali. Nah, ini untuk satu sisinya sudah selesai. Ini untuk di sisi sebelahnya kita las di sisi yang satunya lagi. Ini yang di sebelahnya ini belum kena las. Ini kita laskan lagi.
Kita panaskan yang kira-kira saja. Untuk api lasnya jangan terlalu besar, agak dikecilkan sedikit. Untuk yang dipanaskan itu pipa tembaganya. Nah, ini kalau seumpamanya sudah panas, kita kasihkan untuk kawat lasnya. Nah, itu kawat lasnya langsung menyatu dan langsung menempel dengan sempurna. Yang di bawahnya juga belum dilas. Ini kita panaskan sama dengan cara yang seperti tadi. Ini kita kira-kira kita mainkan perasaan, jangan terlalu panas, tetap hati-hati jangan sampai bolong untuk pipa yang aluminiumnya. Nah, itu kelihatan sudah menempel. Ini tinggal sedikit lagi. Nah, oke, cuman segitu saja. Nah, ini untuk pengelasannya sudah selesai. Coba kita lihat untuk hasil pengelasannya. Nah, ini kelihatan untuk hasil lasnya itu sangat sempurna sekali. Untuk pakan lasnya itu benar-benar menempel, benar-benar menyatu ke dua permukaan yang aluminium dengan yang tembaga. Kalau seperti ini dijamin sudah tidak akan bocor lagi. Oke, ini saya bersihkan dulu biar kelihatan seperti apa hasil pengelasannya, apakah benar-benar menyatu atau tidak. Ini saya bersihkan dulu agar kelihatan. Nah, seperti inilah hasilnya. Seperti yang kita lihat ini, untuk pakan lasnya itu benar-benar menyatu ke kedua permukaan. Kalau seperti ini, dijamin tidak akan bocor. Nah, ini benar-benar menyatu ke aluminium dan ke tembaga. Jadi seperti inilah untuk cara pengelasan evaporator kulkas 2 pintu yang bolongnya besar. Ini kita las menggunakan kawat las alu platinum dan kita sambung menggunakan U-band AC. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.